tidak menguntungkan ke mereka, di mana sisi utara mereka akan satu arah rotasi dengan Bisenov dan Keshi mungkin akan memantau dulu keadaan sekitar, bagus atau enggak mereka melakukan rotasi sekarang karena ada tim-tim Vietnam yang cukup banyak di sekitar mereka, adanya TA, adanya BX dan juga One More tadi di sekitaran dari Onyx. Onyx mereka harus pusing 7 keliling, di lock juga oleh mid laner dan terdengar nampaknya suara-suara vehicle yang sudah digas oleh Joe Branky dan kawan-kawan. Tinggal Onyx, bisakah mereka tetap aman dari cengkraman-cengkraman tim dari Vietnam? Ya benar banget karena dari talent All Star ini punya PR untuk bisa menembus barikade dari Onyx itu. Mereka menjaga di bagian choke point-nya dan ada dua tim yang mungkin sedang memantau keberadaan dari talent. Sementara itu di sisi lain, Boom yang harus bertemu dengan V Gaming dan juga Genesis Dogma kali ini sedang melakukan close combat. Dua player berhasil didapatkan. Boom, Satar menjadi fragger yang cukup menarik dari Gede dan Debut pun langsung melakukan finishing ke arah player-player dari Morph dan itu dia satu persatu diratakan dan squad eliminated. Morph pulang begitu cepat. Yes, nampaknya lebih diunggulkan dari Genesis Dogma. Mereka lebih mensecure area safe zone terlebih dahulu. Ketika Morph melakukan rotasi, mereka langsung di backstep dan juga surprise Mother Father. Kemudian juga bagaimana Bigetron Red Alliance kali ini sudah mengontrol dari area perbukitan Rozok, tetapi Circle lagi-lagi ngejomplang dari arah mereka dan bakal masuk ke arah utara Circle yang dimana ini ladang-ladang hijau bakal menjadi fight yang intens utility. Begitupun dari Nguyen terlihat terus-menerus memberikan bombardir ke arah Boom Iki AR, tetapi Boom Iki AR nggak bagusnya baginya juga dihantam dari seorang Baki, dimana bannya lebih dikemesin untuk menyulitkan dia melakukan rotasi. Ya, untuk sementara waktu posisi dari Ikiar nggak bisa terlalu leluasa bergerak, masih terjepit di belakang sana. Dan dari One More kali ini mungkin akan lebih mepet lagi satu sama lain melakukan regroup untuk sementara waktu, atau mungkin mereka akan berusaha untuk menerabas dari Boom kah dari White Disc. Kita lihat, wah gila diputerin dan itu membuat Ikiar harus tertunduk lemas. Nggak bisa kemana-mana, dikunci pergerakannya dari sisi kiri dan juga kanannya. Dan One More mendapatkan posisi yang mereka inginkan. Sementara itu di sisi lain Bonafide yang harus bertemu dengan Bigetron Red Alliance kali ini peperangan di luar playzone-nya terjadi. Bonafide salah satu tim yang biasanya nggak mau melakukan perang terlebih dahulu, tapi kali ini mereka harus melakukan perang karena sudah dicegat pergerakannya oleh Red Alliance. Yes, close combat pun terjadi dari BFD. Mereka mau nggak mau harus dipaksa berperang, tetapi ketika ingin melakukan rotasi, Tuyul sudah mensecure terlebih dahulu di sisi utara circle. Dan ini yang menarik, gue bilang mereka nggak terlalu memaksakan ketika benar-benar deket banget. Ketika masih ada space yang cukup jauh pun mereka langsung masuk bermain objektif saja, dan ini memang kelebihan dari tim Bonafide. Begitupun dari RRQ bakal memblokade jalan dari Bigetron Red Alliance yang sudah terjepit oleh Blue Zone, tapi Ryzen sudah terlihat juga terspotlight dari seorang Asa yang berada di sisi atas, tapi Asa di reflect balik. Di sisi sebelah kiri nampaknya ada ancaman, yaitu Dewa United memberikan gempuran-gempuran juga terhadap RRQ. Kemudian juga dari arah sisi lain Onyx cukup try hard, mereka bagaimana di lock dari awal tahun All Star, tetapi di mana open field yang sangat amat seru. RRQ, Onyx, kemudian BFD dan juga Bigetron Red Alliance yang benar-benar terjepit, dan Zuxi sudah tersungkur lemas satu demi satu, menyisakan hanya Ryzen. Hanya Ryzen di belakang sana, dan kali ini sedikit predict shot dari Tuyul ke arah belakang. Masih belum connect juga, malah RRQ sudah ikut campur dari fight ini. Zona kembali mantul, mantap betul. Enggak berada di bagian open field ini, dan RRQ mungkin akan langsung melakukan pergerakan ke arah depan untuk langsung rush ke arah Bonafide. Di depan sana sudah mulai terpantau, Asmorio begitu terbuka ditembakin oleh Nerveko. Masih bisa menghindar blind spray through the smoke, dan Tuyul bertahan di belakang sana. Seorang diri saja, apakah bisa menahan gempuran dari Nerveko? Langsung menempel, tapi masih bisa ditolak begitu saja tembakannya. Tuyul masih bertahan. Valdemar akan berusaha untuk maju, nyaris dua berhasil didapatkan. Tuyul is too strong, kali ini masih ada Asa di depan sana juga. Ngepron Gaming Israel, Asa kayaknya bakal berusaha untuk ngepron terlebih dahulu, bermain lebih sabar, bermain dengan tempo, dan itu dia Mort come to the rescue. Double pick mungkin akan dilakukan dari Asa dan juga Mort, tapi Tuyul masih bertahan, bermain begitu sabar. Keluar sudah Tuyulnya dari galong, itu dia Asa langsung ditembak, tapi Tuyul langsung dipulangkan oleh player-player dari RRQ. Yes, itu dia bagaimana tadi cukup struggle dari tim Bonafide, digempur habis-habisan, tidak ada kasih nafas, tapi kembali lagi dari kamera Onyx, Joe Berenki dan juga Keshi sudah keluar dari genggaman rumah-rumah banjir, tapi mereka kali ini juga harus berjuang gimana dua player yang tersisa bisa memasuki ataupun menerobos tim-tim di dalam circle zone. Tapi dari Joe Berenki mereka akan lebih mensecure dari arah belakang dulu, bagaimana Eagle yang benar-benar memberikan gempuran terus-menerus. Kemudian juga dari Eagle mereka nggak hanya ke Onyx saja, mereka juga memantau pergerakan dari RRQ yang berada di sisi high ground, tapi
nampaknya Onyx bakal menjadi pilihan utama mereka. Dan Onyx pun sudah membangun setup smoke 1, 2, 3, 4, 5 buah yang sudah dilontarkan. Tapi Jobreng Kia tertangkap dari arah sisi belakang. Talon Osan masih ada playernya di balik Blue Zone. Tapi Namshin masih belum ada nafas dan juga sudah mendistract. Bagaimana suara tembakan dari arah Blue Zone pun sudah terlihat. Video dari Keshi di arah Bagi displaydon oleh Datkon. Tapi Datkon masih miss. Dia menembak angin saja. Dan Datkon masih benar-benar ngelok pergerakan dari seorang Keshi. Dan kekeh ingin mendapatkan juga nyawa dari seorang Keshi. Di mana rekan-rekannya sudah melakukan rotasi duluan. Dan Keshi tetap spotlight lagi. Sudah terlihat cukup jelas. Tapi di arah sisi kanan BXI yang sudah lebih lebar badannya. Tapi belum bisa di take down dari seorang Datkon. Oh my god, banyak sekali peperangan yang terjadi. Eagle Esports kali ini juga berhasil untuk mendapatkan touchdown. Dan Dewa United satu persatu playernya dilulantahkan. Oke, Ozora, Uni, bahkan tadi ada yang di Lindas Gaming. Masih ada satu player yang bertahan di belakang sana, Hands the Public, tapi harus bertemu juga dengan RRQ. Nerveko sudah bakal datang ke arah depan, tapi langsung saja dipulangkan. Dewa United, nice try, nggak apa-apa. Kita masih di sini untuk mendukung kalian dan sementara kita masih harus fokus dengan fight yang terjadi. Eagle Esports bakal berusaha untuk bertahan sementara waktu di bagian pinggir zonanya. Dan ada V Gaming juga masih bisa masuk ke dalam zona dengan sabar. Gila, setup fortingan dari One More ini bagus banget, segitiga dengan sudut 63 derajat. Kalau dapat circle lagi sih benar-benar wah, One More mendapatkan angin segar, setup yang bagus yang seperti dari Cici Jelly bilang, segitiga. Kemudian juga bagaimana dia sudah dapatin circle zone juga, mencoba tapping dari arah angle yang kecil, kolong-kolong dari Pico coba didapatkan dan berhasil mendapatkan satu pemain begitu dari Namshin. Bakal menjadi korban selanjutnya. Kaki-kakinya harus ditutupi dengan sendal, kemudian juga harus ditutupi dengan sepatu biar tidak tembus peluru dari seorang Darli. Tapi Darli mengukuhkan niatnya lagi untuk tetap fokus ke Eagle nampaknya, tapi cukup struggle. Kanan dari RRQ pun memberikan distraction ke arah mereka. Adanya tapping-tapping yang diberikan menjadi awareness yang tinggi dari kedua belah angle. Betul, dan kalau kita lihat juga Eagle masih survive, masih bertahan dengan 3 playernya. Dan Livescape yang kali ini akan ada usaha untuk bisa bergerak lebih dalam lagi, tapi harus bertemu dengan player-player dari V Gaming di sisi yang lain. Somehow, Gen Assist Dogma juga masih selamat dengan satu player terakhir, Booms di belakang sana. Dan it is the time kayaknya untuk Eagle Esports untuk bergerak, tapi One More menjaga sisi pertahanan dengan cukup kokoh dan rapi. Setup smoke mungkin sudah pelan-pelan mulai dibangun, kokangan granat menuju ke arah One More, tapi masih belum bisa dirontokin. Defensive area dari One More masih cukup kokoh dan Namshin mungkin akan membuka peperangan ini dengan kokangan granat pertama, tapi tembakan dari Darli. Oh, Darli mendapatkan Datkon dan juga Parajin, nggak bisa ditembus sama sekali. Sulit sekali untuk menembus barikade dari One More ini. Masih ada Nguyen juga yang ternyata harus ter-take down. Ada V Gaming juga yang ikut campur dalam peperangan ini. Oke, dari Baki masih bisa bertahan di balik-balik Baki yang Bagi dan banyak dia sudah tereksplod. Tapi Parajin dan Namshin masih cukup tryhard, tapi Datkon termulas-mulas dia di situ untuk diberikan WC dulu terlebih dahulu. Dan sebelah kanan adanya trap yang diberikan juga ke arah Baki, tapi Baki masih bisa menghindari. Tapi lemparan yang kedua nampaknya bakal terbakar. Oh, ada yang lemparan yang ketiga itu seperti petasan dan yes, terbakar semuanya. Entah itu rumput ataupun badan-badan dari Baki. Lagi wing yang terjadi dan Baki langsung memberikan space ke arah yang lebih aman lagi. Dan begitupun dari seorang Namshin, nampaknya bakalan ada healing yang terjadi. Sakit banget terlihat dari darah yang sangat amat ngocor. Dan White sudah bakalan ngelok ke arah Nerpeko, tapi Nerpeko nggak ingin menyerah begitu saja, masih menjadi cacing-cacing dari Irangel. Tapi dari White dan kawan-kawan, mereka harus lebih awas ke arah sisi atas. Genesis Dogma memantau dan Livescape yang juga tryhard melawan dari V-Game. Masih ada 4 orang standing strong dari Livescape. Indopred, let's go! 4v4 situation dari Livescape dan juga V Gaming. Kokangan granat yang begitu on point dari seorang Toms, menumbangkan seorang Toms dari Indonesia mendapatkan Tom dari Vietnam. Dan kali ini Nerpeko lagi berusaha untuk menjadi cacing. Cosplay perlahan-lahan masih belum ketahuan dari Whiteys di belakang sana. Dan perang masih cukup panas. Tomnya sudah musnah tanpa Jerry. Dan lagi-lagi pertahanan dari V Gaming masih cukup kokoh dengan beberapa asap-asap yang dibangun kali ini dari Toms pun berusaha untuk masuk ke arah depan. Lemparan, kokangan granat, molotov terus dirimpukin terus-menerus ke arah depan supaya bisa dapetin celah untuk mendapatkan play zone-nya. Yes, begitupun dari Livescape, mereka mengontrol dari area sisi tinggi, tapi yang nggak bagusnya adalah mereka tidak masuk dalam safe zone karena harus menuntaskan terlebih dahulu. VGP, Tuan, terdapatkan begitu saja dari seorang Audrey. Bagus sekali, ada yang follow up damage lagi kan dari seorang Maybe, tapi bakalan sekro begitu saja dari seorang Tos. Tapi Audrey di reflect balik, aduh, Porsche, dan dia masih ada kawan-kawan yang Dewi, tenang aja guys, masih ada Toms, masih ada Dinosaurus dan juga Maybe yang bakal juga mereflect balik pergerakan dari Porsche dan juga Chua. Tapi dari Maybe masih mengumpet-umpet dari Chua, bagaimana adakah kepala-kepala yang bisa
dia dapatkan. Oke, satu lagi, dua hit, satu lagi. Aduh ya ampun. Kemudian maybe maju sedikit please. Dan juga masih sabar nampaknya karena dari arah sisi bawah ada lawan yang mesti dia tuntaskan juga. Ya, ini circle-nya mengarah ke One More pawang zonanya, tapi satu tim Vietnam dipulangkan. V Gaming Rata Livescape bakal menjadi lawan selanjutnya karena One More. Ayo dukung Indonesia, Indoplay. Livescape pasti bisa karena mereka sudah diuntungkan dari arah sisi high ground. Begitu dari Tom sudah memantau 1-2 pemain dan ini mestinya 4 lawan 3. Kondisi yang sangat diuntungkan dari jumlah kuantitas. Kemudian Tom nampaknya bakal menjadi polisi mobil dan yes, ini dia bakalan tapi Tom tertangkap. Ya ampun, sakit banget itu MK-nya dan bakalan adanya refrag balik, tapi Baki bisa ditumbangkan. Ini berarti 3 versus 2 kondisinya. Ya, 3 versus 2 situation. Sementara waktu yang masih aktif. Tapi Livescape kali ini mungkin akan sedikit menurunkan temponya, tidak menggunakan mobil tapi menggunakan kaki untuk maju ke arah depan, masih mencari kembali seorang Audrey. Tembakan kali 3 masih belum cukup untuk bisa mendapatkan player-player dari One More dan sudah mulai turun gunung kali ini dari seorang Maybe mencari kembali, tembakan terus-menerus bertubi-tubi membuat One More nggak bisa bergerak kemana-mana. Mungkin akan melemparkan granat terlebih dahulu untuk mengamankan posisinya dan airdrop yang begitu wangi berhasil didapatkan. Itu dia light machine gun sudah di tangan seorang Audrey baby. Dan mari kita lihat sekarang juga fight terus-menerus terjadi. Indo Pride, let's go teman-teman semuanya. Indo Pride. Bagaimana dari Dinosaurus langsung aja sedikit mundur. Bagaimana dari Baki? Nampaknya sudah dibangunkan kembali keadaan 4 versus 3. Tapi bagaimana posisi yang dilakukan dari One More? Bagus banget, mereka menutupi angle dengan baik. Lengkungan dia manfaatkan dengan baik juga. Dan juga masih ada Pinkle yang nantinya bisa di set up lagi di tengah-tengah. Tapi tampaknya dari Livescape mereka benar-benar full lock ke arah lower ground. Bagaimana dari Audrey mengambil sisi sebelah kanan, Toms di tengah, Dinosaurus dan juga Maybe lebih fokus ke arah Darly yang selalu terbuka badannya, berharap bisa menumbangkan 1 ataupun 2 pemain langsung dari One More. Masih nahan, memberikan tembakan-tembakan dan gimana gempuran terus terjadi, tapi Darly nyaris. Ya ampun, ini deg-degan banget gue melihatnya dari kedua tim ini. Mudah-mudahan Livescape yang bisa menuntaskan dengan winner chicken dinner. Semoga saja, let's go teman-teman. Dibanjirin dulu kolom komentarnya dengan Indo Pride. 1 like sama dengan 1 doa Livescape mendapatkan WWCD. Karena lihat saja pergerakan dari Livescape pelan-pelan, tapi pasti ada yang melakukan flank ke arah kiri. Toms nampaknya berusaha untuk lebih mendekat lagi, berusaha untuk mendapatkan angle shot dari sebelah sisi kiri. Masih belum kelihatan, dikit lagi, itu sedikit lagi kepalanya